Episode 26-30. Ketika orang-orang di bawah panggung melihat bahwa itu adalah Zhang Jun, mereka berseru. Saya tidak menyangka keluarga Zhang akan membiarkan Zhang Jun datang. Itu benar, bahkan jika kami tidak berhasil menawar apapun, karena kami dapat melihatnya dengan mata kepala sendiri, datang ke sini tidak sia-sia. Saya sangat senang melihat Zhang Jun, legenda dunia bisnis. Banyak orang diam-diam memutuskan untuk tampil baik selama pelelangan. Jika mereka bisa mendapatkan persetujuan Zhang Jun dan berteman dengannya, itu tidak hanya akan menjadi kebanggaan, tetapi juga akan ada lebih banyak manfaat bagi mereka. Hou Junlai dan Liu Xiner tidak bisa duduk diam lagi. Liu Xiner tidak menyangka keluarga Zhang akan membiarkan Zhang Jun datang. Hanya Jian Xing'er yang tetap tenang. Ketika Zhang Jun melihat Jian Xing'er, dia tersenyum dan mengangguk padanya. Liu Xiner sedang duduk di belakang Jian Xing'er. Berpikir bahwa Zhang Jun sedang menyapanya, dia langsung berdiri karena terkejut. Tidak tahu bagaimana harus merespons, dia membungkuk. Setelah duduk, Liu Xiner tampak sangat sombong saat berkata, saya tidak menyangka Zhang Jun mengenal saya. Ini suatu kehormatan. Liu Xiner memandang Hou Junlai dengan puas dan berkata perlahan, Junlai, setelah ini selesai, saya akan berbicara dengan Zhang Jun tentang perusahaan Anda. Saya pikir dia akan memberi Anda lampu hijau pada akun saya. Ketika Hou Junlai mendengar ini, dia langsung terkejut. Hou Junlai berkata dengan penuh rasa terima kasih, Nona Liu. Liu Xiner berkata, Junlai, tidak perlu bersikap sopan. Itu membuat kita seolah-olah berada sangat jauh. Sudah kubilang terakhir kali jangan memanggilku Nona Liu. Panggil aku Xiner. Liu Xiner memandang Hou Junlai dengan lembut. Hou Junlai terdiam, namun akhirnya memaksakan senyum. Jian Xing'er tiba-tiba melihat ke arah Sang Guanding dan bertanya, Zhang Jun juga dari ibu kota. Apakah kamu kenal dia? Mata Sang Guanding berkedip-kedip saat dia berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak kenal dia. Siapa kamu? Bahkan seseorang seperti Zhang Jun menyambutmu. Jian Xing'er tersenyum dan berkata, saya hanyalah menantu perempuan tidak berguna yang diusir dari keluarga Hou. Apakah kamu tidak tahu itu? Tentu saja Sang Guanding tidak mempercayainya. Sang Guanding menebak bahwa Jian Xing'er jelas bukan orang biasa. Sang Guanding tersenyum dan berkata, tidak apa-apa jika kamu tidak memberitahuku. Pada akhirnya aku akan mencari tahu juga. Aku semakin tertarik padamu sekarang. Jian Xing'er tetap diam. Jian Xing'er tidak peduli apakah Sang Guanding tertarik atau tidak. Dia sama sekali tidak tertarik pada Sang Guanding. Ketika organisasi itu muncul, Jian Xing'er akan mendapatkan petunjuk yang diinginkannya dan mengusir Sang Guanding. Zhang Jun melirik semua orang dan mulai berkata, semuanya, terima kasih telah datang ke jamuan amal ini. Atas nama keluarga Zhang, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian. Sekarang, mari kita mulai. Dengan itu, Zhang Jun meminta seseorang untuk membawa barang lelang ke panggung. Zhang Jun berkata, item pertama hari ini adalah batu giok zamrud. Harga penawaran mulai dari 100.000. Orang-orang di bawah panggung segera mulai menawar. Untuk menarik perhatian Zhang Jun, Liu Xiner menaikkan harga menjadi 1,5 juta. Giok ini hanya bernilai sekitar 500.000 yuan. Banyak presiden dan bos mulai menaikkan harga dari 1,5 juta menjadi 3,5 juta demi menyenangkan keluarga Zhang. Masih ada orang yang menawar. Meskipun mereka tahu bahwa mereka hanya memberikan uang kepada keluarga Zhang, mereka tetap sangat antusias. Bagi para bos kaya ini, beberapa juta tidak berarti apa-apa dibandingkan menjilat keluarga Zhang, jadi mereka bersedia mengeluarkan lebih banyak uang. Jian Xing'er sudah melihat daftar lelang. Dia sama sekali tidak tertarik pada beberapa item pertama dan hanya duduk di sana sambil menonton. Ding ding ding. Telepon Sang Guanding tiba-tiba berdering. Setelah melihat nomornya, Sang Guanding tidak mengangkatnya. Sebaliknya, dia berdiri dan berjalan keluar. Saat ini, lebih dari 10 mobil mewah diparkir di pintu masuk hotel. Puluhan pengawal berdiri di dekat mobil. Bahkan ada yang pernah menjuarai kompetisi internasional, namun mereka tetap patuh berdiri di dekat mobil. Kemudian, seorang lelaki tua keluar dari mobil. Orang tua itu memegang tongkat di tangannya. Tatapannya tajam dan dia memancarkan rasa intimidasi yang menakutkan. Melihat Sang Guanding keluar, lelaki tua itu segera maju ke depan dan berkata dengan hormat, Tuan muda. Sang Guanding bertanya dengan sedih, siapa yang memintamu untuk datang? Orang tua itu segera berkata,
guru memerintahkan saya untuk melakukannya. Tuan mendengar bahwa Anda berada dalam masalah di CCT, jadi dia mengirim saya untuk membawa orang-orang untuk melindungi Anda. Setelah jeda, lelaki tua itu melanjutkan, Tuan muda, jangan khawatir. Bahkan jika aku mencari di CCT, aku akan menemukan para pembunuh itu dan pasti tidak akan membiarkan siapapun berani menyerangmu. Dengan kekuatan keluarga Sangguan, tidak akan sulit bagi mereka untuk mencari ke seluruh negeri, apalagi CCT. Sangguan Ding berkata, segera kembali ke ibu kota. Saya bisa menyelesaikan masalah saya sendiri. Ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata Sangguan Ding, dia sedikit tidak berdaya dan berkata, Tuan muda. Sangguan Ding tidak terlalu peduli dan berkata langsung, kembalilah dan beritahu orang tua itu bahwa aku sangat aman. Melihat betapa tekadnya Sangguan Ding, lelaki tua itu hanya bisa berkata, ya, Tuan muda. Sangguan Ding melanjutkan, ngomong-ngomong, jangan biarkan aku melihat keluarga Sangguan muncul di CCT di masa depan. Aku tidak suka diikuti. Orang tua itu mengangguk. Kemudian, lelaki tua itu pergi bersama anak buahnya. Orang tua itu tidak pergi jauh. Adalah tugas mereka untuk melindungi Sangguan Ding. Melihat semua orang telah pergi, Sangguan Ding melihat sekeliling. Karena tidak ada orang lain di sekitarnya, dia berbalik dan memasuki jamuan amal. Ketika Sangguan Ding duduk kembali di kursinya, dia melihat bahwa Jian Singer benar-benar tertidur, jadi dia berkata dengan suara rendah dengan ekspresi mencela diri sendiri, ini baru beberapa tahun, tapi kamu benar-benar melupakanku dan masih tidak bisa mengenaliku. Jian Singer menggeliat dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu katakan? Sangguan Ding tercengang, dia tidak menyangka Jian Singer akan bangun. Sangguan Ding menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan acuh tak acuh, beberapa tahun yang lalu, saya diburu dan hampir kehilangan nyawa. Seseorang menyelamatkanku dan bahkan mengambil keuntungan dariku, jadi aku mencari orang ini untuk menyelesaikan masalah, tapi orang ini menyembunyikan dirinya dan bahkan menikah dengan pria lain. Jian Singer mengangguk dengan tenang. Melihat reaksi Jian Singer, Sangguan Ding sedikit tidak berdaya, tapi kemudian dia merasa lega. Ketika Sangguan Ding melihat ke arah Jian Singer lagi, dia melihat bahwa dia benar-benar mulai tertidur lagi. Tak berdaya, Sangguan Ding meneguk air dan kembali menatap Hou Junlai dari waktu ke waktu. Hou Junlai juga menyadari bahwa Sangguan Ding menilainya dari waktu ke waktu, jadi dia hanya mengangguk dan tersenyum dengan sedikit kepahitan di wajahnya. 1 jam kemudian, lebih dari 50 item telah dilelang dengan harga yang sangat mahal. Liu Siner tidak menawar apapun. Dia hanya sengaja menaikkan harga setiap saat untuk menarik perhatian Zhang Jun. Metode Liu Siner sangat efektif. Zhang Jun tidak memperhatikan Liu Siner. Namun, Zhang Jun mengabaikan Liu Siner. Ada banyak orang yang ingin menjilat keluarga Zhang. Metode Liu Siner membuat Zhang Jun merasa jijik. Zhang Jun berkata dengan tenang, lelang dimulai sekarang. Tawaran awal untuk Longevity Jade adalah 100.000. Di mata semua orang, Liontin Giok ini adalah barang yang paling tidak berharga. Namun, masih ada orang yang menawar. Liu Siner masih menjadi orang pertama yang menawar. Dia berkata langsung, 500.000. Setelah Liu Siner selesai menyatakan harganya, dia tidak lupa mengangguk pada Zhang Jun. Zhang Jun mengabaikannya. Setelah Liu Siner meneriakkan harganya, semua orang menyerah. Semua orang ingin menjilat keluarga Zhang, tetapi mereka tidak ingin membuang terlalu banyak uang untuk hal yang tidak berharga. Di mata semua orang, Longevity Jade tidak berharga. Pada saat ini, Jian Singer berteriak, 600.000. Semua orang segera melihat ke arah Jian Singer dan ketika mereka menyadari bahwa itu adalah dia, mata mereka dipenuhi dengan ejekan. Ketika Liu Siner melihat bahwa itu adalah Jian Singer, dia langsung mengejek, Jian Singer, bayi gula sepertimu benar-benar berani menawar. Jian Singer berkata dengan tenang, apa hubungan situasi keuanganku denganmu? Ekspresi Liu Siner menjadi gelap saat dia mencibir dan berkata, itu memang bukan urusanku. Tapi saya bisa terus menaikkan harganya. 1 juta, karena ada kesempatan seperti itu, Liu Siner tentu saja tidak akan melepaskannya. Dia harus main-main dengan Jian Singer. Ekspresi Jian Singer tenang saat dia terus menaikkan harga. Jian Singer datang untuk Longevity Jade kali ini. Tentu saja, dia tidak akan menyerah begitu saja. Liu Siner terus menaikkan harga. Jian Singer juga tidak mundur. Dalam waktu kurang dari 3 menit, Liu Siner menaikkan harga menjadi 20 juta. Saat ini,
Liu Xiner sudah berencana untuk menyerah jika Jian Xing'er menaikkan harga lagi. Senyuman muncul di wajah Jian Xing'er. Dia sudah menebak niat Liu Xiner. Jian Xing'er tidak kekurangan uang. Kepala keluarga Li telah memberinya 100 juta yuan dan dia masih belum menggunakannya. Karena Liu Xiner berani bersikap sombong, Jian Xing'er ingin memberinya pelajaran. Jian Xing'er tersenyum dan berkata, "Saya kehilangan." Mendengar kata-kata Jian Xing'er, Liu Xiner tercengang. Zhang Jun memandang Liu Xiner dan berkata, "Selamat. Liontin giok ini milikmu sekarang." Liu Xiner memaksakan sebuah senyuman dan berkata, terima kasih, Tuan Zhang." Liu Xiner diliputi amarah, namun tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Awalnya, dia ingin membuat rencana melawan Jian Xing'er, tetapi pada akhirnya, dia menembak dirinya sendiri. Liu Xiner tidak membawa banyak uang ke jamuan amal kali ini, jadi dia hanya bisa diam-diam menelepon ayahnya dan memintanya untuk membayar. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada Tuan Muda Zhang nanti. Ketika panggilan tersambung, Liu Xiner menjelaskan situasinya. Ketika kepala keluarga Liu mendengar ini, dia mengumpat dengan marah, "Idiot, kamu menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli liontin giok yang tidak berharga. Apakah menurut Anda ini akan menyenangkan keluarga Zhang?" Betapa bodohnya. Meskipun kepala keluarga Liu memarahi Liu Xiner dengan marah. Setelah mengutuk, dia tetap meminta seseorang untuk mentransfer uang tersebut. Setelah Liu Xiner menerima uang tersebut, dia kembali ke tempat duduknya sebelumnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Baru saja, semua orang memandang Jian Xing'er seolah dia idiot. Sekarang, mereka menatap Liu Xiner dengan tatapan seperti itu. Yang bisa ikut semuanya adalah orang-orang pintar. Mereka semua tahu bahwa, meskipun mereka ingin menjilat keluarga Zhang, ada batasnya. Menjilat keluarga Zhang bukan hanya tentang menghabiskan uang. Lelang masih berjalan lancar. Harga awal dari banyak item berikut ini sangat rendah, dan item tersebut sangat biasa, jadi tidak ada yang mau menawar harga tinggi. Jian Xing'er tahu bahwa ada harta karun di sini, jadi dia menawar 5 hingga 6 harta karun. Barang-barang ini kelihatannya sangat biasa, tetapi relatif berharga. Jian Xing'er hanya menggunakan total 3 juta yuan untuk menawar semuanya. Barang-barang ini bisa dijual setidaknya dengan harga beberapa ratus juta yuan. Setelah jamuan makan berakhir, semua orang pergi. Jian Xing'er juga ingin pergi. Begitu mereka sampai di pintu masuk rumah lelang, Liu Xiner menghentikan Jian Xing'er. Liu Xiner memandang Jian Xing'er dengan marah sambil berkata dengan gigi terkatup, "Jian Xing'er, apakah kamu bosan hidup? Beraninya kamu bersekongkol melawanku." Liu Xiner telah menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli sepotong batu giok yang lusuh. Dia sangat marah dan sengaja menunggu di sini untuk menimbulkan masalah bagi Jian Xing'er. Di saat yang sama, dia bisa mendapatkan kembali harga dirinya di depan Hou Junlai. Jian Xing'er mencibir dan berkata, "Sungguh konyol. Karena Anda tahu itu tidak berharga, mengapa Anda menawarnya dengan begitu obsesif? Anda ingin membuat rencana melawan saya, tetapi akhirnya menjebak diri Anda sendiri. Sekarang, kamu ingin menyalahkanku." Putri dari keluarga Liu benar-benar tidak tahu malu. Begitu Jian Xing'er selesai berbicara, orang-orang di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Ekspresi Liu Xiner menjadi gelap. Hal ini merupakan penghinaan besar bagi Liu Xiner. Pada saat ini, Zhang Jun keluar dari tempat tersebut dan melihat semua orang. Akhirnya, dia melihat Liu Xiner. Liu Xiner mengira Zhang Jun secara khusus datang mencarinya dan sangat bersemangat. Liu Xiner segera maju ke depan dan berkata dengan hormat, "Tuan Muda Zhang, saya selalu mengagumi Anda. Jika Anda tidak keberatan, saya akan memesan meja berisi makanan dan anggur untuk menyambut Anda." Zhang Jun menatap Liu Xiner dengan tajam sambil berkata dengan dingin, "Tidak perlu pesta penyambutan. Nona Jian menyukai liontin giok itu. Saya telah memutuskan untuk memberikannya kepada Nona Jian. Apakah Anda keberatan?" Liu Xiner tercengang. Para penonton juga tercengang. Tanpa menunggu Liu Xiner berbicara, Zhang Jun menyerahkan liontin giok itu kepada Jian Xiner. Jian Xiner menerimanya. Ketika Liu Xiner sadar kembali, dia sangat marah. Namun, Liu Xiner tidak punya pilihan. Jika dia tidak setuju, dia akan melawan keluarga Zhang. Liu Xiner tidak berani menolak. Liu Xiner benar-benar menderita kerugian ganda kali ini. Setelah dia membayar 20 juta yuan, liontin giok itu telah diambil. Liu Xiner sangat marah,
Tapi dia tidak mengerti mengapa keluarga Zhang ingin membantu Jian Xing'er dan mengapa Zhang Jun begitu sopan padanya. Zhang Jun adalah tuan muda keluarga Zhang dan calon kepala keluarga. Tapi Jian Xing'er bukan siapa-siapa. Tidak mengerti mengapa hal ini terjadi, para penonton juga sedikit terkejut. Hou Junlai, yang tidak jauh dari situ, mengerutkan kening dan berpikir, apakah ini masih Jian Xing'er yang dia kenal? Baik itu keluarga Li atau keluarga Zhang, mereka semua sangat menghormati Jian Xing'er. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Hou Junlai tidak akan percaya dengan apa yang dilihatnya. Jian Xing'er berkata, terima kasih. Aku akan pergi sekarang. Dengan itu, Jian Xing'er hendak pergi bersama Sang Guanding. Zhang Jun segera memanggil pengemudi dan memintanya untuk mengantar Jian Xing'er pergi. Jian Xing'er tidak mengikuti upacara dan masuk ke mobil untuk pergi. Hanya orang-orang yang terkejut saja yang tersisa. Setelah Zhang Jun pergi, ekspresi Liu Xiner menjadi gelap saat dia mencibir. Jian Xing'er adalah seorang abetec yang merayu pria untuk mencari nafkah. Pasti ada kesalahpahaman. Liu Xiner tidak percaya bahwa semua ini benar, jadi dia memikirkan alasan untuk menjelaskan semua ini. Semua orang setuju. Seberapa mampukah seorang wanita yang diusir oleh keluarga Hou? Hou Junlai sangat kecewa. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Liu Xiner, dia pergi bersama Hou Xiaoyu. Setelah Jian Xing'er kembali ke villa, dia meletakkan barang-barang yang telah dia beli di atas meja di ruang tamu. Hal-hal ini tidak berguna sekarang, tetapi akan sangat berguna di masa depan. Sang Guanding memandang Jian Xing'er dan berkata, tidak ada gunanya bagimu menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli begitu banyak barang tidak berguna yang membuat marah mantan suamimu. Jian Xing'er hendak berbicara ketika alarm di luar villa tiba-tiba berbunyi. Tatapan Jian Xing menjadi tajam saat dia berdiri dan berjalan keluar. Jian Xing'er melirik ke halaman tetapi tidak melihat siapapun. Jian Xing'er merasa bingung. Ketika dia menyalakan kamera pengintai di ponselnya, Jian Xing'er menyadari bahwa seekor kucing liar telah menerobos masuk. Untuk mencegah situasi seperti itu, Jian Xing'er menyesuaikan alarmnya. Setelah Sang Guanding keluar dari ruang tamu, dia menatap profil samping Jian Xing dengan tatapan lembut. Saat ini, di villa keluarga Li di Shanghai, keluarga Li melapor kepada kepala keluarga Li tentang jamuan amal. Mendengar bahwa itu berakhir tanpa insiden apapun, kepala keluarga Li mengungkapkan ekspresi puas. Kepala keluarga Li berkata, kali ini, Li Kun tidak mengecewakan saya. Dia tidak mengecewakanku. Ketika anggota keluarga Li melihat ekspresi kepala keluarga, mereka tidak tahu apakah mereka harus melanjutkan. Kepala keluarga Li bertanya dengan acuh tak acuh, apakah ada hal lain yang belum kalian ceritakan padaku? Anggota keluarga Li ragu-ragu. Kepala keluarga Li sangat marah dan langsung bertanya, apa yang kamu sembunyikan? Jangan ragu, ceritakan sekarang. Ketika anggota keluarga Li menyadari bahwa kepala keluarga sudah sedikit marah, mereka tidak berani menyembunyikan apapun dan segera memberitahunya tentang Li Kun yang membantu Liu Xiner. Ketika kepala keluarga Li mendengar ini, dia sangat marah hingga dia melemparkan cangkir tehnya dan cangkir itu pecah. Kepala keluarga Li berkata dengan marah, bajingan ini tidak mengerti apapun. Jika Dr. Jian mengetahui hal ini, dia pasti akan menyinggung perasaan Dr. Jian. Dia benar-benar melakukan hal bodoh karena Liu Xiner. Ketika anggota keluarga Li melihat tuan mereka sangat marah, mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Saat ini, Li Kun masuk. Setelah Li Kun meninggalkan jamuan amal, dia langsung kembali ke Shanghai untuk memberitahu ayahnya tentang jamuan makan tersebut. Dia berpikir bahwa ayahnya pasti akan memujinya nanti. Li Kun memasuki rumah dan berteriak sambil tersenyum, ayah, aku kembali. Kepala keluarga Li dipenuhi amarah dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Li Kun berkata dengan sombong, ayah, siapa yang memprovokasimu lagi? Beritahu saya, aku akan membantumu melampiaskan amarahmu. Keluarga Zhang juga sangat puas dengan keberhasilan perjamuan amal ini. Kepala keluarga Li memarahi dengan tegas, idiot, beraninya kamu berani mengatakan itu. Kamu sudah tidak ada harapan. Anda jelas mengetahui tentang hubungan antara tabib suci Jian dan Liu Xiner, tetapi Anda tetap berani membantu Liu Xiner. Kamu gila. Mendengar perkataan ayahnya, Li Kun berkata dengan acuh tak acuh, jadi ini yang membuatmu marah. Liu Xiner pernah melayani saya sebelumnya dan memiliki hubungan yang baik dengan saya. Jadi saya membantunya. Adapun Jian Xing'er, kakek sudah pulih. Tidak perlu mengganggunya lagi.
Kepala keluarga Li menjadi lebih marah setelah mendengar ini. Melihat ayahnya terdiam, Li Kun mengira ayahnya setuju dan melanjutkan, Jian Xing'er tidak memiliki kekuatan atau pengaruh. Dia sama sekali tidak berguna bagi kita. Tampar, kepala keluarga Li menamparkan wajah Li Kun. Saat kepala keluarga Li hendak terus memberi pelajaran pada Li Kun, seorang pelayan buru-buru berlari turun dari lantai atas dan berteriak, ada kabar buruk. Orang tua itu tidak tahan lagi. Mendengar ini, kepala keluarga Li langsung panik. Dia tidak punya waktu untuk terus berurusan dengan Li Kun, jadi dia berbalik dan berlari ke atas. Begitu dia memasuki rumah, dia melihat lelaki tua itu muntah banyak darah dan pingsan. Kepala keluarga Li berteriak dengan marah, apa yang sebenarnya terjadi? Pelayan itu berkata dengan wajah pucat, kecanduan alkohol lelaki tua itu muncul. Dia diam-diam meminum anggur dan ekspresi kepala keluarga Li sangat jelek. Sebelum Jian Xing'er pergi, dia berulang kali mengatakan bahwa lelaki tua itu tidak boleh minum alkohol, atau penyakit lamanya akan kambuh. Tuan tua Li sudah pulih, tetapi karena kecanduan alkohol, dia menjadi seperti ini lagi. Setelah Li Kun berlari ke atas, dia tercengang saat melihat kondisi lelaki tua itu. Kepala keluarga Li memandang Li Kun dan meraung dengan marah, pergi ke CCT sekarang dan undang dokter ajaib Jian kembali. Jika tidak bisa, lupakan saja untuk kembali. Li Kun tampak tidak berdaya. Kepala keluarga Li gemetar dan meraung, mengapa kamu masih di sini? Nyah. Li Kun berkata tanpa daya, saya khawatir saya tidak dapat mengundang dokter Jian kali ini. Saya membantu Liu Xiner di jamuan makan sebelumnya. Dokter Jian mungkin mengetahuinya. Kepala keluarga Li berkata dengan marah, pikirkan cara untuk memperbaiki kesalahanmu. Jika kamu tidak dapat mengundang dokter Jian kembali untuk menyelamatkan orang tua itu, aku akan mengusirmu dari keluarga Li. Aku tidak ingin orang idiot sepertimu menjadi anakku. Kepala keluarga Li berkata kepada Li Kun bahwa jika dia tidak dapat mengundang Jian Xing'er kembali, Li Kun tidak akan lagi menjadi anggota keluarga Li. Karena keadaan sudah seperti ini, untuk melindungi statusnya, Li Kun hanya bisa segera pergi ke CCT untuk mengundang Jian Xing'er. Jian Xing'er telah berada di rumah selama 2 hari terakhir, menunggu organisasi mengirim seseorang ke sana. Namun, tidak ada kabar selama 2 hari terakhir. Jian Xing'er tidak menyerah. Siang hari, Jian Xing'er ingin membuat sesuatu untuk dimakan. Begitu dia memasuki ruang makan, Jian Xing'er tercengang. Meja itu dipenuhi berbagai macam makanan lezat, termasuk makanan laut, steak, dan anggur merah. Sebotol anggur merah ini saja harganya lebih dari 300.000 yuan. Meja yang penuh dengan makanan lezat ini harganya total setidaknya 1 juta yuan. Sang Guanding sedang duduk di meja makan dan membaca. Ketika dia melihat Jian Xing'er datang, dia meletakkan buku itu di tangannya dan berkata sambil tersenyum, saya mengundang koki terkenal dari CCT untuk membuat ini. Cobalah dan lihat apakah enak atau tidak. Jian Xing'er sudah kelaparan. Karena dia sudah membuatnya, dia tidak bisa menyia-nyiakannya. Jian Xing'er duduk di kursi dan mencicipi beberapa hidangan. Semuanya terasa lezat. Sang Guanding mengerutkan kening setelah menggigitnya. Sang Guanding berkata, koki di kota laut tidak sebaik koki di ibu kota. Keterampilan kuliner mereka sedikit kurang. Lalu, setelah Sang Guanding makan sedikit, dia mulai minum anggur merah. Jelas sekali, Sang Guanding tidak puas dengan makanan ini. Jian Xing'er mau tidak mau bertanya, apakah kamu selalu makan seperti ini di ibu kota? Dulu, Sang Guanding mengangguk dan berkata, itu benar. Saya memiliki koki terbaik di negara ini di rumah. Setiap hari, dia memasak segala macam hidangan lezat. Saya pada dasarnya sudah makan semua jenis hidangan yang ada. Jian Xing'er terkejut, meskipun dia tahu bahwa Sang Guanding tidak biasa, keluarganya terlalu kaya. Makanan seperti ini berharga sekitar 1 juta yuan per bulan. Jika ada hidangan yang lebih mahal lagi, biayanya setidaknya 70 hingga 80 juta yuan. Di keluarga Sang Guanding, anggaran makanannya saja hampir 100 juta yuan per bulan. Keluarga biasa akan bangkrut dalam 5 hingga 6 tahun jika mereka makan seperti ini setiap hari. Berbicara tentang memasak, keterampilan kuliner Jian Xing juga sangat bagus. Tidak ada yang bisa menandingi keseimbangan nutrisi dan rasanya. Saat dia masih menjadi menantu dari keluarga Hou, para pelayan memasak, jadi Jian Xing'er tidak memiliki kesempatan untuk memamerkan keahlian kulinernya. Sang Guanding tiba-tiba bertanya, apakah kamu tahu cara memasak? Mendengar pertanyaan ini, Jian Xing'er ingin tertawa.
Jika Jian Singer tidak tahu cara memasak, mustahil ada orang yang tahu cara memasak. Karena dia tidak melakukan apa-apa sekarang, Jian Singer berencana untuk pamer. Jian Singer berkata, tunggu 10 menit. Dengan itu, Jian Singer langsung pergi ke dapur dan bersiap untuk memamerkan keahliannya. Meskipun dia sudah bertahun-tahun tidak memasak, keterampilan kulinernya tidak menurun sama sekali. 10 menit berlalu dengan cepat. Jian Singer membuat sepanci sup bergizi. Sang Guanding sedang menunggu untuk melihat Jian Singer mempermalukan dirinya sendiri. Setelah Sang Guanding masuk, dia memeriksa dan melihat peralatan dapur belum disentuh, jadi dia menduga Jian Singer mungkin tidak tahu cara memasak. Sang Guanding berkata langsung, saya sudah kenyang. Kamu bisa memakannya sendiri. Dengan itu, Sang Guan berdiri dan pergi ke ruang tamu. Jian Singer tidak peduli. Dia tersenyum saat membuka tutupnya. Seketika aromanya memenuhi ruang makan. Para pelayan tertarik dengan baunya dan melihat sup tonik di atas meja. Pada saat yang sama, mereka menelan ludah. Setelah Jian Singer meminum semangkuknya, dia merasa rasanya enak. Jian Singer berkata kepada pelayan di depan pintu, jangan sia-siakan. Ayo bantu aku menyelesaikannya. Ketika para pelayan mendengar ini, mereka berlari ke ruang makan. Tidak ada yang bisa menolak aroma masakan Jian Singer. Para pelayan ngiler. Jian Singer tersenyum saat dia berjalan ke halaman untuk memeriksa kamera pengintai dan alarm. Ketika Sang Guanding yang sedang membaca di sofa melihat Jian Singer keluar, dia segera meletakkan bukunya, menelan ludah, dan berlari ke ruang makan. Begitu sampai di pintu masuk restoran, Sang Guanding sengaja batuk beberapa kali. Ketika para pelayan melihat Sang Guanding, mereka segera meletakkan mangkuk mereka dan menundukkan kepala. Tidak ada yang berani berbicara. Sang Guanding mau tidak mau berkata, baunya enak sekali. Saat dia berjalan mendekat, Sang Guanding maju untuk menciumnya lagi dan merasa dia akan ngiler. Tanpa mempedulikan citranya, Sang Guanding menyesapnya dengan sendok dengan ekspresi gembira di wajahnya. Sang Guanding sudah makan semuanya sejak dia masih muda, tapi ini adalah pertama kalinya dia mencicipi sup yang begitu lezat. Para pelayan di sekitar mereka terus menelan ludah. Sang Guanding berkata, semuanya, keluar. Setiap orang akan mendapat bonus 100.000 yuan di akhir bulan. Para pelayan awalnya sedikit tidak puas. Lagi pula, mereka mungkin hanya bisa mencicipi makanan lezat seperti itu sekali seumur hidup. Namun, ketika mereka mendengar ada bonus 100.000 yuan, mereka langsung keluar dengan gembira.